Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allamu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-khair wa dalalatul hudati wa jillai mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zidna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, bismillah, kita lanjut lagi ngaji, belajar lagi bahasan-bahasan fikih. Ntar lagi kita insyaallah mungkin sebelum Ramadan kita selesai bab solat, termasuk hal-hal yang membatalkan solat dan seterusnya. Kita insyaallah ntar lagi udah masuk di Rajab. Tanggal berapa Rajab? Berapa Februari? Hah? 29 Februari 1 Rajab. Bukan, Rajab mulai tanggal berapa? Nggak tahu. 15 Maret. Masa? Ntar lagi sudah ya. 13 Februari. Ntar lagi udah masuk bulan Rajab nih. Berarti kita kan udah di ambang pintu menuju Ramadan. Mulai cawis-cawis siap-siap kangge nyambut bulan termulia sepanjang tahun, yaitu Ramadan. Dan saya harap, saya bilang tadi, kita bisa menyelesaikan bab tentang sholat taharah sebelum Ramadan, sehingga misalnya mangke Ramadan libur, setelah Ramadan kita langsung bab-bab yang lain seperti nopo jenengi, cara memandikan jenazah, terus zakat, bab puasa juga, dan seterusnya insyaallah. Dan terakhir insyaallah bab haji. Oke. Malam ini Bapak Ibu insyaallah kita akan bicara yang pembahasannya ringan-ringan, karena memang apapun yang saya jelaskan itu ikut urutan kitab. Di urutan kitabnya bab nopo, ya ini ku bab. Namun dalam beberapa pertemuan berikut atau sebelumnya, saya sering menyematkan masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat dan ditanyakan. Biasanya perlu bertanya, sehingga kalau ada kangkang atau mbak-mbak atau ibu-ibu atau bapak yang tanya tentang kula niku, hukum ini napa Ustaz? Biasanya kalau sudah ada YouTube saya bilang tinggal lihat di YouTube saja. Karena memang banyak masalah-masalah baru yang ditanyakan, walaupun kadang sebenarnya masalah itu tiap tahun terulang. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu permasalahan yang sering ditanyakan, tiap tahun juga ditanyakan, itu mengenai puasa Rajab. Puasa Rajab. Hanya saya tanya tadi, perasaan saya saat ini kita udah menjelang Rajab, belum Rajab. Nggak tahu tanggal berapa. Tanggal berapa Februari gitu Rajab, tapi menjelang. Tadi saya lihat cuma sekarang lupa. Gini ku, ntar lagi kita masuk ke Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan. Biasanya di Rajab itu
berseliuran ya, bahasa Jawa yang diindonesiakan. Berseliuran, kawadah, banyak status-status yang berbicara tentang puasa Rajab. Sebenarnya pripun sih? Bener nggak orang berpuasa napa jenenge di bulan Rajab itu? Namun sebelum bahas puasa itu kita kan sadar ketahui bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di mana Isra Mi'raj terjadi. Isra Mi'raj terjadi. Walaupun ulama kadang masih ada yang bersengketa atau beda pendapat. Ulama mengatakan bahwa Rajab itu atau Isra Mi'raj. Isra itu artinya berjalan pada waktu malam dari Mekkah ke Palestina atau dari Saudi ke Palestina kalau sekarang. Atau tepatnya dari Mekkah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kalau negaranya dari Saudi ke Palestina itu Isra namanya. Bahasa Jawa nih, bahasa kitabnya melaku bengi. Mi'raj itu dari kalimat araja, munggah. Berarti Isra itu berjalan malam dari Mekkah ke Masjidil Aqsa. Terus napa? Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha Bapak Ibu itu tempat yang enggak pernah diinjak oleh siapapun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu batas terakhir. Siapapun enggak pernah, siapapun bahkan malaikat enggak bisa masuk ke daerah itu. Daerah terlarang. Yang nginjak cuma makhluk tersuci termulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rajab itu bulan agung. Dan juga bulan Rajab Bapak Ibu perlu dipahami juga bahwa bulan Rajab niku adalah salah satu bulan suci. Kita itu ada tempat suci, ada bulan suci, ada hari suci atau hari mulia lah. Tempat suci ya berarti haram, daerah Mekah dan sekitarnya tempat suci, atau 3 tempat paling suci yang paling dimuliakan oleh orang muslim ada Mekah, Madinah sama Masjidil Aqsa. Itu 3 tempat termulia di muka bumi, tempat suci. Yang kedua ada waktu suci atau bulan suci. Bulan suci itu ada 4. Kalau Hijriyah dalam Al-Quran itu dijelaskan Hijriyah itu kan ada 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi arba'ata ashhuri wa asyra. Ngoten nggih? Terus. Nggih. Inna iddatash syuhuri indallahi arba'ata ashhuri itsna asyara syahra. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum atau anfusakum fihinna nggih anfusakum dulu nggih fala tadlimu fihinna anfusakum nggih fihinna dulu. Di ayat ini dijelaskan bahwa bulan itu 12. Ya, seperti kita pahami Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar ila akhirih. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya 12. Kata beliau di situ sama Allah berfirman minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 dari 12 itu adalah bulan suci, bulan sangat mulia melebihi yang lain, atau bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 kumpul, 1 terpisah. Makanya ini disebut napa? Bulan jomblo karena sendirian. Karena yang lainnya kumpul, yang 1 bisa. Jadi Dzulqa'dah, enggak tahu bahasa Jawa ini apa Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah paling kepepet nih. Syawal, Dzulqa'dah nggih. Syawal, Dzulqa'dah itu kepepet nggih. Bahasa Jawa nih. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab aduh jauh terpisah. Karena Rajab sebelum Sya'ban. Sebelum Rajab Jumadil Akhir. Terpisah jauh banget.
Namun 4 ini yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini 4 bulan yang sangat diagungkan dalam Islam. Di Al-Quran nggak disebutkan, tapi di hadis kalam ulama juga menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud di Al-Quran adalah tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pun sekarang pripun atau bagaimana Ustadz hukumnya berpuasa di situ? Ini ulama dari dulu dan tiap tahun dibahas juga, dan tiap tahun juga gara-gara itu banyak orang yang saling memfasikkan, bid'ah, sesat dan terusnya. Sebenarnya dari dulu nggak pernah berubah. Ulama itu beda pendapat. Puasa Rajab nih, ada yang mengatakan bid'ah. Ini ekstrim kanan nih. Kau no dalil khusus yang ngomong bahwa puasa Rajab disunahkan. Ada dalilnya, dhaif, bahkan ada yang maudhu, palsu. Ada yang ngomong ngoten, nggak usah puasa, itu nggak ada, itu tuntunannya kayak gini. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan nggak boleh kalau hanya Rajab tok. Kalau pengen puasa Rajab maka 4 atau 3 bulan yang mulia lain juga puasa. Kalau mau puasa itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Lek Rajab tok makruh. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan sampai bid'ah. Ada yang mengatakan luar biasa keutamaannya, luar biasa, bahkan sampai disebutkan hadis-hadis yang ada yang nopo bisa dibuat beramal, ada hadis yang nggak layak, bahkan hadis palsu. Saking semangatnya ngamalin nopo poso Rajab, sampai lek puasa 1 hari bulan Rajab gini terlalu detail banget, sampai segitunya. Jadi ada yang satunya ekstrim, mengatakan enggak oleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang bilang ini luar biasa keutamaannya sampai segini. Sedangkan jumhur ulama yang moderat itu tengah-tengah mengatakan ya sunnah, enggak bid'ah, enggak sunnah, namun sampai fadilah luar biasa pakai hadis ini. Bahkan saya bilang tadi ada hadis yang maudhu, ada, bukan semuanya, ada hadis yang maudhu. Rata-rata dhaif, hadis lemah yang digunakan tentang pahala-pahala banyak itu, walaupun boleh diamalkan. Namun yang melangkung saya ini yang tengah-tengah, yang mengatakan ini mayoritas ulama, roto-roto ulama atau mayoritas ulama, kakian ulama, banyak ulama yang mengatakan puasa di Rajab itu sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa satu, emang puasa itu dianjurkan kapanpun dan dimanapun selagi tidak ada dalam bulan atau hari yang haram seperti Idul Fitri, Idul Adha. Dalam tidak keadaan haid, monggo, silakan. Puasa di Rajab monggo. Malah langkung lebih mulia karena memang dalam bulan mulia. Itu pertama. Hadis yang mengatakan niku napa? Sumu tasihu napa niku? Intinya Rasulullah menganjurkan diperbanyak puasa, bahkan suruh puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Itu berarti kan puasa nggak ada batasnya. Bagus itu, silakan. Itu dalil yang pertama, yang tengah-tengah tadi, ya sunnah. Yang kedua, masuk dalil yang umum. Kenapa? Ada dalil yang sahih atau hasan atau minimal bisa digunakan sebagai dalil atau hujah, kata ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Jadi silahkan, kata Rasulullah, dianjurkan puasalah pada bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia tadi kan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau kadang ngerasa aneh, orang yang mengatakan ini bid'ah, ini nggak boleh dan sembarang, itu kok bisa mengatakan, padahal ada hadis yang kuat atau hadis sahih atau hadis hasan yang mengatakan silahkan puasa di bulan-bulan mulia yang 4 tadi. Dia bilang, kan nggak disebutkan bulan apa, kan nggak ada dalil yang ngomong disunahkan puasa bulan Rajab yang sahih, kan nggak ada. Ya kan lucu nih Bu. Saya bilang ke jenengan, semua santri harus pakai kopiah, semua santri harus pakai kopiah. Tiba-tiba ada santri masuk, kok nggak pakai kopiah? Saya kan nggak disebut Ustadz. Lah ente santri apa enggak? Nggak harus ada dalil yang khusus sunnah Rajab, nggak harus. Sudah ada dalil yang mengatakan bahwa puasa di bulan mulia yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab,
Pokoknya bulan mulia, Ashhurul Hurum itu disunahkan puasa. Apapun itu, yang penting salah satu dari bulan 4. Ngapunten, jadi saya jelaskan ini karena tiap tahun diulang. Ini bid'ah. Oh, ini fadilahnya luar biasa. Dia mengatakan puasa 1 hari, orang kayak puasa seumur hidup. Kalau pernah menjelaskan ke anak-anak, saya nggak mengatakan hadis apa. Salah satu tanda hadis itu palsu, hadis itu hadis buatan, bukan hadis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu terlalu menjanjikan banyak pahala, amalnya dikit. Jadi kalau jenengan kapanpun kok baca ada hadis, pekerjaannya dikit tapi pahalanya luar biasa banyak. Barang siapa yang sholat 2 rakaat maka dia seperti, misalkan sholat 2 rakaat maka dia seperti nopo, memberikan sedekah pada 1 miliar orang misalkan, terlalu detail. Itu nopo, itu tanda-tanda bahwa itu palsu, walaupun tidak semuanya. Jadi kalau hati-hati pas Rojab kok banyak di WA, WhatsApp, Facebook ada hadis-hadis yang terlalu muluk-muluk menjanjikan pahala Rojab, itu jangan-jangan itu hadis nopo palsu. Hati-hati mawon. Intinya kalau dikatakan sunnah napa boten Ustaz? Khilaf, tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ngoten mawon. Enggak usah nopo terlalu diperdebat. Tapi saya tadi jelaskan biar yang ada di YouTube ntar kalau misalkan lihat itu nopo enggak terlalu ekstrim kanan ekstrim kiri. Yus pokoknya sunnah. Dalilnya tadi sak kata-kata ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Atau misalkan teman-teman yang mau lihat ntar di YouTube mau lihat silahkan SMS saya ada kitabnya karya guru saya Syekh Al-Yafi'i yang tentang nopo 4 madhab atau madhab ulama seluruhnya mengenai nopo puasa di bulan Rajab, yang intinya orang awam itu kalau mau puasa ya silahkan puasa tapi jangan sebulan penuh, misalkan terserah 15 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari, 27 hari, silahkan, jangan sebulan penuh. Karena tadi kata Rasulullah, sum minal hurumi watruk, puasa lalu tinggalkan. Artinya puasa enggak, jadi jangan dipuasai semua, sebagian dipuasai pada bulan Rajab, sebagian tidak. Seperti itu. Pun jelas nggih? Ya silahkan, monggo yang mau puasa bulan Rajab. Atau sambil niat ngodoi, niat ya Allah Ustaz gimana kalau saya niat ngodoi? Ya silakan, saya niat ngodoi puasa Ramadan tahun lalu plus niat ben entuk ganjarannya poso bulan Rajab, entuk 2 jenengan pahalane. Karena mengkodoi, dan kodoan itu adalah wajib. Yang kedua karena jenengan telah meniati untuk puasa nopo Rajab. Atau misalkan besok ini misalkan Senin kebetulan jenengan istiqomah puasa Senin, silakan niati 2. Ya Allah kalau niat puasa Senin plus niat puasa Rajab, jenengan pahalanya 2. Nah itu pinter-pinter orang berbisnis dengan Allah. Jenengan masuk teng masjid baru wudu, silahkan niat 3 bisa, atau niat 2. Masuk ke sini niat 1 niat tahiyatul masjid, yang 2 niat sunat wudu, jenengan pahalanya 2 itu. Ayo pinter-pinter jenengan. Tapi kalau misalkan fardu sama sunnah, niatnya fardu dulu baru sunnah. Ya Allah saya niat ngodoi sholat atau fardunya puasa yang tahun lalu, plus saya niati mudah-mudahan dapat pahala bulan Rajab. Nah itu jenengan dapat 2, silahkan. Pun yang salah itu yang nggak puasa wis nopo ngelek-ngelek wong liya awakmu gitu kondi dalile misalnya kayak gitu. Pun ngapunten, sekali lagi saya bahas tadi karena ini momennya pas ntar lagi bulan Rajab. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu saya bahas, saya sekarang ini untuk muda-mudi yang ntar lagi, kemarin saya sebenarnya nggak sadar, saya lihat di salah satu WhatsApp atau siapa teman-teman tiba-tiba bicara tentang Valentine atau kata mereka Valentine Day, hari Valentine, hari kasih sayang kata mereka. Biasanya Bapak Ibu kalau jenengan nggak ngerti itu anak-anak jenengan memperingati pada 14 Februari. Saya baru tahu tadi bahwa maksudnya baru ingat bahwa 14 Februari karena nggak pernah memperingati, mulai sejak dulu mulai jomblo mulai alay ini nggak pernah tahu hari Valentine. Tapi itu disering gini
diperingati. Waliyadzubillah, Bapak Ibu mungkin nggak tahu. Kalau di Indonesia mungkin biasa nggih. Hari Valentine itu tujuannya biasanya diajak metu bareng, lanang itu. Kalau di Eropa, saya pernah dengar itu hari Valentine ngapunten. Itu dijadikan hari zina. Punten nggih. Jadi kasih sayang itu maksudnya adalah hari zina. Jadi nggak ada hari Valentine isinya itu adalah bagi-bagi sembako, nggak ada. Hari Valentine itu misalkan apa? Sholat berjamaah bareng duha, ini nggak ada. Hari Valentine ngaji bareng demi orang tua yang telah meninggal atau yang masih hidup tuh nggak ada. Untuk menunjukkan kasih sayang itu nggak ada. Isinya itu pacaran, gendaan kalau orang sekarang, berdua keluar bareng, nggak tahu kemana. Ngapunten, kalau di Eropa atau Amerika itu bukan pacaran bareng. Ngapunten, saya bilang tadi biar jenengan tahu itu mereka hari kasih sayang itu banyak dijadikan momen zina berjamaah. Ngapunten. Jadi ini biar jenengan tahu sebagai orang tua. Dibungkus dengan baik, biasanya ada gambar bunga dan seterusnya. Dibuat menarik mungkin agar orang tua itu senang, oh hari baik. Anak muda senang, oh ini hari memang kasih sayang. Islam itu 1 tahun penuh itu hari kasih sayang semua, Bapak Ibu. Kita itu nggak sempurna hidupnya kalau nggak sayang ke ibu, nggak sayang ke anak, nggak sayang ke tetangga, nggak sayang ke siapapun. Nggak sempurna. Bagi Islam sayang itu nggak ada momennya. Setahun full. Seumur hidup kita itu hari kasih sayang. Hari-hari yang aneh-aneh itu dari barat, Bapak Ibu. Ada hari ibu, silahkan. Kita nggak perlu hari ibu. Tiap hari bagi kita itu bakti bagi orang tua. Kenapa nggak ada hari bapak nasional? Kasihan dong yang cowok. Nih Pak, yang ada hari ibu. Nggak perlu itu. Bagi Islam semuanya sama. Tiap hari, tiap detik itu semuanya hari kasih sayang. Jenengan di jalan mau sholat jamaah, ketemu bapak-bapak melangkune jalannya pelan, nggak bisa kurang cepet, jenengan nggak bonceng, itu jenengan apa? Ya mentolo, itu nggak boleh dalam Islam. Kurang kasih sayang. Ada bapak-bapak jalan pinggir jalan, sepedanya kempos, nggak jenengan ngapain, itu jenengan berarti nopo? Bisa-bisa jenengan berdosa. Kasih sayang setiap detik bagi Islam itu nggak perlu momen, apalagi kalau sampai mayoritas kegiatannya hari Valentine itu mayoritas kegiatannya itu buruk, Bapak Ibu. Maaf ini saya lagi karena Bapak Ibu kadang orang tua itu nganggap ini hari kasih sayang. Apa yang salah Ustadz? Kasih dan sayang. Itu namanya kalimat haqqin yuradu bihal batil. Kalimatnya dohirnya bener tapi jerone busuk. Banyak hal yang buruk di dalamnya. Biasanya kasih kado, kasih kado pada. Ustaz misalnya hari kasih sayang, saya itu ngajak orang tua atau suami saya, ayo kemana? Yuk silahkan, nggak perlu nunggu itu. Nah, biar jenengan lebih tahu sejarahnya, saya akan terangkan. Seluruh ahli sejarah sepakat Bapak Ibu bahwa Valentine itu awal mulanya itu hari raya bukan dari Islam. Nah, mungkin biar jenengan tahu. Awal mulanya itu adalah hari terkait Tuhannya orang Romawi. Mereka dulu punya dewa, banyak dewa. Sekarang itu banyak Bapak Ibu kita tanpa sadar itu punya hal-hal yang sebenarnya dari mereka namun kita tiru. Mereka itu sebelum sekitar abad ketiga Masehi, sebelum itu adalah hari raya. Tapi awalnya bukan 14 Februari, 15 Februari. Itu tentang menyekutukan Allah, tentang menyembah Tuhannya orang Romawi, tentang dewa-dewa. Pas tanggal 15. Namun setelah itu karena agama yang dianut Romawi nggak ngerti apa yang dianut mereka, yang jelas mereka itu nyembah dewa-dewa. Makanya sekarang ada Olimpiade dan seterusnya, itu sebenarnya simbol-simbol dan seterusnya. Pun ada Tuhan Zeus, apa itu dewa ilahiri, itu Tuhan mereka. Tanggal 15 Februari itu perayaan bagi Tuhan mereka, simbol-simbol agama mereka. Lepas Nasrani datang pada abad ketiga Masehi, akhirnya sama mereka ini adat ini dirubah menjadi tanggal 14. Kenapa dirubah? Karena kebetulan ada namanya pastor atau pendeta
intinya nopo pemukanya Nasrani yang meninggal. Lah meninggalnya karena apa? Itu banyak versi sejarahnya. Ada yang bilang karena menikahkan memaksa. Orang lain apa namanya nggak boleh nikah, disuruh perang, sedangkan ini menikahkan orang dalam mencari lahir. Banyak versi. Intinya dia meninggal dan ada momen kasih sayangnya, namanya Valentine. Pasturnya namanya nopo Valentine, Valentine kata orang Indonesia. Nama pasturnya, pastur. Saya nggak mengatakan saya menghina negara atau agama lain, tidak. Biar jenengan tahu bahwa ini asalnya bukan dari Islam. Jadi kata Valentine Bapak Ibu itu berasal dari nama pastur, orang di luar Islam. Karena agama mereka Katolik, akhirnya yang tanggal 15 Februari itu dipindah hari raya ke hari 14, karena pada hari 14 itu hari tanggal meninggalnya sinten? Pastur. Namanya Valentine karena orang Inggris akhirnya disebut Valentine Day. Valentine itu nama orang, Bu. Day itu hari, berarti hari Valentine. Indonesia diterjemah enak, hari kasih sayang. Karena memang waktu itu dia meninggalnya karena memperjuangkan cinta. Jadi kalau anak-anak muda, anak-anak jomblo, anak-anak alay, misalkan itu bicara itu biasanya dibumbui. Masya Allah perjuangannya luar biasa ya, gitu. Isinya pacaran, bahkan tadi saya bilang tadi di luar negeri sana bukan hanya pacaran tapi ila akhirih, hubungan-hubungan di luar nikah dan seterusnya. Pun jenengan lihat sejarahnya. Pertama kita tahu itu nggak berasal dari Islam. Yang kedua isinya saya bilang tadi nggak ada pada hari Valentine Day itu. Misalkan ayo yasinan bareng. Kenapa yasinan bareng kok hari Valentine Day? Hari Valentine kenapa kok yasinan bareng? Tujuannya karena menunjukkan kasih sayang kita pada leluhur kita. Nggak ada. Sejak saya hidup sampai detik ini nggak ada hataman Al-Quran demi hari Valentine. Nggak ada ibu-ibu. Nggak ada misalkan ziarah bareng kemana? Ke Habib Soleh. Tujuannya apa? Memperingati hari kasih sayang. Nggak ada ibu. Isinya saya bilang hampir 100% isinya negatif. Ada sekitar 1 atau 2% positif. Sering juga saya tahu beberapa suami istri bilang menunjukkan rasa kasih sayangnya, memberikan hadiah pas hari Valentine. 1 tahun penuh ngapain kok pas hari Valentine, kan ngoten? Kok pas hari Valentine tuh? Kata ulama, idza kathural fasadu fi syai'i muni'a. Sesuatu itu kalau memang potensi baik ke potensi buruk, namun lebih banyak buruknya, walaupun ada potensi baiknya, maka kata ulama, muni'a, dilarang hukumnya. Loh Ustaz, kan bisa saja hari Valentine buat berbagi suami istri. Iya, itu namanya potensi baik. Namun itu hanya 1% Bapak Ibu. Mayoritas kegiatannya negatif. Saya bilang tadi, lenggak pacaran, apelan, naudzubillah saya bilang tadi, bahkan di luar negeri dijadikan ajang untuk kegiatan yang buruk tadi. Di luar nikah tadi, waliyadzubillah, homer, minum homer dan seterusnya. Bahkan mabuk bareng itu di hari Valentine Bapak Ibu. Saya pernah dengar dari salah satu tangga, ada di sebuah daerah itu pas hari kasih sayang itu Bapak Ibu, waliyadzubillah, biar jenengan tahu dan yang lihat video ini tahu juga. Kata mereka, saksi mata, ada sebuah tempat Bapak Ibu, di dalamnya tempat itu masuk pemuda sekitar 10 atau berapa, masuk ke daerah itu. Pas 1 jam atau 2 jam berikutnya itu cewek 3 atau 2 masuk ke dalam Bapak Ibu. Di tempat itu gelap dan gak ada penjaganya dan seterusnya. Isinya pemuda. Jangan kebayang iwa sama kucing kumpul, kira-kira guyon, pengecak tinjuan, pengecak apa? Kalau kucing kumpul sama ikan. Ini cowok, cewek Bapak Ibu kumpul di sebuah tempat, ceweknya 3, cowoknya 10 atau lebih di sebuah tempat. Waktu hari Valentine atau hari Valentine atau Valentine Day. Masya Allah Bapak Ibu, waliyadzubillah, katanya ketemu di sana, di dalamnya itu katanya isinya itu narkoba, pemabukan, dan beberapa bulan berikutnya, ngapunten, ini saya pernah dibilangin langsung sama saksi mata atau mereka yang menyaksikan tetangganya, dibilangin beberapa bulan berikutnya salah satu dari cewek tadi hamil Bapak Ibu. Dan itu pas di hari Valentine.
hari Valentine. Jadi tolong nggak usah berdalil. Ini kasih sayang, saya bilang itu kalimatnya baik, bungkusnya baik, isinya mengerikan Bapak Ibu. Kalau jenengan disampaikan hari apa sekarang? Hari kasih sayang. Dohirnya itu Masya Allah luar biasa. Tapi saya bilang tadi 9,99% isinya buruk. 1,1% tok yang kurang lebih nopo potensinya baik. Kata ulama kalau ada hal bisa baik bisa buruk, namun potensi buruknya lebih banyak, itu dilarang. Dilarang. Jadi hati-hati. Ngapunten saya panjangkan ini karena ini kewajiban saya menyampaikan ke jenengan. Kewajiban saya. Nggak usah nyampaikan hari selamat hari Valentine, nggak usah. Kalau jenengan sayang ke ibunya, tetangganya, siapapun, tolong mereka ketika mereka butuhkan. Rumahnya bocor, bantu. Mereka kelaparan, bantu. Mereka lagi kena musibah, hibur mereka. Itu kasih sayang. Nggak kenal batas waktu, nggak hanya 1 tahun 1 kali. Nggak ada momennya. Kasih sayang itu sepanjang umur kita harus menyayangi siapapun. Orang terdekat sampai orang terjauh yang butuh kita itu harus kita sayangi. Nggak nunggu hari Valentine. Jadi saya bilang sekali lagi, mbak-mbak, kang-kang, mas-mas, ibu-ibu, ini sampaikan ke anak-anaknya, sampaikan ke tetangga-tangganya. Kewajiban saya telah selesai. Allahumma fashhad, Allah menyaksikan bahwa saya telah menyampaikan, dan ini direkam dan akan dicatat oleh Allah bahwa Nurholis telah selesai tugasnya, yaitu menyampaikan bahwa hukum Valentine seperti ini. Saya nggak akan dituntut, kewajiban saya adalah menyampaikan. Pun ngapunten agak panjang karena ini momentum menyampaikan ke jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Faslun saktatus sholati sittun. Dalam salat itu ada 6 kali diam. Dalam salat itu ada 6 kali kita itu enggak langsung ke rukun berikutnya atau ke qaul atau ucapan berikutnya. Apa saja? Baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Contohnya Allahu Akbar. Ini disunahkan jenengan diam dulu, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, jangan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ini namanya diam antara takbiratul ihram dengan doa iftitah pembuka itu. Kalau jenengan baca. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Yang kedua, diam yang kedua yaitu antara doa iftitah dengan ta'awudz. Jadi jenengan selesai doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala inni wajjahtu. Selesai dengan diam bentar lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz dengan doa iftitah itu ada jedanya. Doa iftitah dengan takbiratul ihram juga ada jedanya. Wa bainal Fatihah wa ta'awudz, dan antara Fatihah dengan ta'awudz. Jadi misalkan jenengan Allahu Akbar, diam bentar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Terus selesai, diam bentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut terus. Wa baina akhiril Fatihah wa amin, dan antara akhir Fatihah dengan amin. Jadi setelah jenengan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam, jangan langsung waladdallin amin, jangan gitu. Waladdallin amin. Nah, kalau aminnya jenengan serentak pas dengan imam, kata ulama, ini ada kemungkinan besar doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya setelah waladdallin ambekan. Berhenti sebentar. Waladdallin. Amin. Oke, wa baina amin was surah, antara amin dengan surat-surat yang setelahnya. Waladdallin. Amin. Bismillah, jangan amin. Bismillahirrahmanirrahim kesusu. Selatan pun dia. Selat apa? Kok bala apa?
Amin. Biasanya kalau betung guyu lek iling wong-wong nopo kadang salat nopo tarawih niku. Sampai waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim sambung semua. Sampai gak iling kadang, sampai ada yang ketinggalan Allah. Pun wa baina amin was surah, wa baina surah war ruku' dan antara surat-suratan dengan ruku'. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam baru ruku'. Jangan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ahad Allah. Jangan gitu. Ahad Allah. Niki sunnahnya Bapak Ibu. Jadi ada 6 jeda. Saya contohkan dari awal. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Selesai iftitahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut enggak apa-apa. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Amin. Diam terus baca surat-suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi ada 6 jeda dalam salat itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Yang berikutnya qala faslun. Pasal berikutnya tentang tumanina. Insyaallah minggu depan saya jelaskan tentang tumanina. Ini pembahasan khusus. Dan insya Allah ntar minggu depan akan saya bahas, mungkin agak panjang. Kita akan bahas juga bisa nggak sholat cepat tapi sah. Cepat tapi sah. Oke, insya Allah minggu depan saya kasih tipsnya dengan sholat cepat tapi sah. Cepat tapi sah nggak, bukan cepat tapi afdol. Kalau afdol tetap alon-alon. Cepat tapi insya Allah minggu depan akan saya jelaskan. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan atau cukup? Ibu-ibu, sakit dipahami nggih? Insyaallah paham. Bapak sampun? Mau tanya silakan. Mohon penjelasannya. Seolah-olah membingungkan. Bila yang tidak Allah melarang, tapi ada memperbolehkan. Oke. Jadi niki pertanyaan yang terkait minggu kemarin Bapak Ibu, kata Pak Rukian. Kemarin disebut bahwa ada waktu-waktu tertentu diharamkan sholat, bahkan tidak sah. Namun kok ada waktu khusus seperti waktu Jumat itu nggak apa-apa kapanpun. Waktu istiwa diperbolehkan, padahal di hari lain selain Jumat itu boleh. Jadi kata ulama Bapak, napa jenenge dalam apapun di muka bumi ini itu pasti ada pengecualian, apapun, termasuk undang-undang. Di muka bumi ini pasti nopo ada pengecualian. Begitu juga dalam hukum Islam itu banyak tapi juga ada pengecualian. Seperti bangkai itu haram. Gini boten. Bangkai itu haram. Bangkai itu haram. Bangkai siapapun, manusia, hewan. Tapi dalam kondisi darurat bahkan bangkai itu wajib. Paham nggih? Itu enggak aneh. Jadi karena ada faktor tertentu akhirnya menjadi wajib. Pertanyaan jenengan, kok bisa Ustadz? Katanya waktu ini haram, waktu Jumat kok enggak, ada pengecualian. Kemarin saya jelaskan pengecualiannya satu. Kalau di Mekah, kapanpun jenengan masuk Masjidil Haram, masjid, jenengan itu boleh dalam waktu 5 tadi. Kemarin itu yang saya jelaskan. Yang kedua, kalau waktu istiwa itu selain hari Jumat, waktu istiwa itu diharamkan bahkan tidak sah untuk sholat. Tapi khusus karena keistimewaan hari Jumat, jadi nopo diperbolehkan. Jadi itu nopo logis karena faktor keistimewaan Mekah tadi, nggih, Masjidil Haram. Kapanpun jenengan nyampe Masjidil Haram, masuk langsung disunahkan tawaf, boleh sholat dan seterusnya, nggak ada batasan waktu. Hari Jumat, kapanpun jenengan nyampe ke masjid, pas hari Jumat, pas waktu istiwa, nggak ngurus, tetap disunahkan apa? Karena keistimewaan sholat Jumat. Dan itu udah hak Allah untuk menentukan ini istimewa atau bukan. Itu pengecualian namanya. Dan itu biasa lumrah. Tenang ya? Ipun. Cekap insyaallah pertanyaan yang lain minggu depan. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.